Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sekitaran wilayah Pondok Santi. Saya ingin membahas masih seputar tentang pengadaan barang jasa, khususnya tentang katalog ya. Eh, Kalau tadi kita sudah membahas tentang substansi, kemudian metode pemilihan, maka kita kemudian diskusikan soal kontrak yang sering digunakan, atau bentuk kontrak atau bagian-bagian kontrak. Sebenarnya materi ini sudah sering saya sampaikan ya, tapi di dalam pembicaraan katalog kemudian ini juga menjadi diskusi yang tidak sering didiskusikan. Jadi bagian-bagian kontrak dalam katalog itu menjadi tidak bisa didiskusikan secara sempurna karena sudah di state di dalam regulasi bahwa bentuk kontrak dari e-purchasing itu adalah surat pesanan. Nah, karena mulainya dari surat pesanan yang umumnya dikenal dengan purchase order, kemudian banyak yang memahami bahwa karena ini purchase order ya sudah, setelah itu selesai gitu ya. Artinya tidak ada bagian-bagian kontrak seperti sebagaimana kita diskusikan pada surat perjanjian. Tetapi kalau saya bisa sampaikan bahwa surat pesanan ini hanyalah kemudahan dalam penyebutan. Secara teoritis saya tidak menemukan kenapa kemudian ini diartikan sebagai purchase order dalam tahapan-tahapan proses kontraktualnya. Tetapi kalau ingin mempermudah, basah, ingin mempermudah pemahaman, tentu kita akan mengembalikan kepada substansinya. Jadi bagian-bagian atau tahapan-tahapan pelaksanaan kontrak itu tetap berlaku. Bentuknya saja disebut surat pesanan, tetapi sebenarnya surat pesanan ini bisa saja dilengkapi dengan bagian-bagian kelengkapan surat perjanjian. Makanya selalu disampaikan oleh regulator bahwa surat pesanan itu bisa saja dilengkapi dengan syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, kemudian juga dilengkapi dengan bagian-bagian lain. Jadi karena bisa dilengkapi tentu kembali kepada identifikasi kebutuhan yang ini harus dituangkan sejak awal pada saat lembar kerja identifikasi kebutuhan. Nah, misalkan ya, saya sering menyebutkan bagian-bagiannya kontrak ada akad janji, ada akad perintah, ada akad serah terima, ada akad bayar yang kemudian diatur dalam klausula-klausula. Nah, kemudian di dalam e-purchasing pun terjadi seperti itu. Misalkan kebutuhan kita adalah kebutuhan konsolidatif jangka panjang, di mana volume bagian-bagiannya belum bisa kita tentukan, maka kita bisa kemudian berkontrak secara harga satuan dalam kalimatnya. Sehingga antara perjanjian dengan perintah kita lakukan pemisahan, ada kriteria tertentu kapan kita melakukan perintah. Kemudian ada kriteria tertentu kapan melakukan serah terima, kemudian juga bisa kapan kita melakukan pembayaran. Nah, ini bisa digunakan untuk kontrak katalog. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah ternyata di dalam e-purchasing, khususnya katalog, seperti saya sampaikan dalam part-part yang telah lalu, bahwa katalog itu berisi produk yang sudah pernah kita laksanakan, kemudian dilumsumkan oleh penyedia. Nah, sekarang pertanyaannya, mekanisme kontraktual seperti tadi itu ada tidak di dalam layanan produk oleh penyedia? Kalau penyedia misalkan menyampaikan item per item rincian, maka otomatis yang seperti itu tadi tidak bisa kita lakukan. Maka penyedia harus kita edukasi melalui negosiasi. Kami sebetulnya butuh semua layanan-layanan saudara ini, tetapi kami membutuhkannya dalam satu paket. Misalkan pelayanan perawatan kendaraan bermotor. Kalau kita kontrak surat pesanan per part kendaraan bermotor, maka kita akan susah. Karena apa? Kita harus nunggu rusak dulu baru transaksi. Nunggu rusak dulu baru transaksi. Sementara kita perlu yang konsolidatif dalam satu batch, 1 tahun untuk beberapa unit. Nah, sampaikan kepada penyedia dalam negosiasi. Kami membutuhkan yang sudah dalam satu paketan. Artinya begitu Anda menawarkan satu paket perawatan kendaraan bermotor, Anda menyampaikan daftar harga, itu komponen harga, struktur harga, per part itu berapa, kemudian jual paketnya berapa. Sehingga penyedia nanti akan respon, oh kami jual paketnya untuk paket 500 juta segini, isinya adalah perbaikan-perbaikan ini.
paket 1 miliar isinya perbaikan-perbaikan seperti ini. Apakah nanti kita akan transaksi sesuai itu? Tidak, karena apa? Perintah pengiriman kan akan berbeda-beda. Kita kontrak satu paket 1 miliar untuk perbaikan 10 item part, tapi kemudian di perjalanannya yang rusak hanya 2 part saja. Bisa saja itu nanti pembayarannya, akad pembayarannya dalam pesanan itu akan menjadi tidak 1 miliar, bisa saja cuma 500 juta atau 200 juta. Tergantung dinamika, kerusakan, atau kebutuhan pemeliharaan di perjalanan. Nah, bagian-bagian kontrak dari mulai bagian janji, bagian perintah, bagian serah terima, bagian pembayaran, ini harus kita sinkronkan dengan etalase, harus kita sinkronkan dengan kategori, harus kita sinkronkan dengan subkategori, dan harus disinkronkan oleh penyedia di dalam penayangan produk. Sehingga penyedia bisa menayangkan produk per satuan, bisa menayangkan per paket, kemudian bisa menayangkan per bagian-bagiannya seperti menu makanan lah. Ada yang dengan nasi, dengan minuman, ada yang hanya ikan saja, ada yang hanya nasinya saja, ada yang hanya minuman saja, atau minuman dengan nasi, kemudian terpisah dengan ini. Sehingga di dalam katalog itu varian-variannya banyak atas gabungan-gabungan itu. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa kita komunikasikan dengan pasar, tidak dalam rangka pengaturan yang bersifat negatif, tetapi bagaimana kita mengkomunikasikan, membisnis matchingkan, memarket sounding, memarket matchingkan kebutuhan kita dengan apa yang nanti akan direspon oleh pasar. Demikian saya Samsur Ramli dari Pondok Santi Gili Trawangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.